Hai, halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali. Yang pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pemahaman. Pemahaman ini disebut Stoicism, atau yang lebih akrabnya filosofi teras. 2000 tahun sebelum Masehi, filosofi ini dibawa oleh salah satu filsuf yang bernama Zeno. Setelah beberapa coba mencari, mengetahui dari berbagai artikel, yang mana filosofi ini terdiri dari beberapa pemahaman, salah satunya dikotomi kendali. Manusia punya kebebasan untuk mengendalikan, dan juga semua kebebasan itu berasal dari diri manusia sendiri, yang mungkin bisa disebut self-center begitu ya. Jadi diri adalah objeknya, diri sendiri adalah objeknya. Seseorang akan melakukan apapun yang membuat pengendalian mengenai dirinya, yang salah satu pengendalian itu bertujuan untuk menjaga mental, misalnya memperkuat mental, misalnya dari segala sesuatu yang mungkin membuat mereka tidak sehat mental, apapun itu. Nah, dari sini Stoicisme punya pemahaman dikotomi kendali namanya, yang mana itu bisa mengendalikan, ada yang perspektif pemahaman dan juga koridor-koridor dari manusia yang bisa dikendalikan dan juga tidak bisa dikendalikan. Nah, jika dibandingkan dengan pemahaman dan juga keyakinan dari kepercayaan yang khususnya ada di Indonesia, yaitu 7 agama, tidak jauh-jauh lah dengan agama-agama yang belum tentu saya pahami. Dari Islam sendiri, Stoik ini agak sedikit bertentangan begitu ya. Contohnya seperti yang baru saja juga saya lihat, baca, dan juga tanpa disadari, semua kehendak itu dan juga titik temu dan juga tujuan manusia atau seorang itu mencari kebahagiaan. Sementara dalam agama spesifik adalah Islam, kebahagiaan itu diukur dari keriduan Allah, Tuhan. Dari sini, jika disandingkan dengan dikotomi kendali, yang mana manusia sebagai objek dan juga manusia sebagai titik poros, manusia sebagai self-center begitu, maka manusia akan mengagungkan dan juga mempercayai dengan kemampuan titik batas di mana manusia itu berpikir. Nah, dari sini, dari pemahaman dikotomi kendali, ada hal-hal yang bisa dikendalikan dan juga hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Contoh misalnya lebih spesifik, jika seorang dicaci, dimaki, lalu kemudian manusia sesama individu saling mengolok-olok, dasar kamu kurus, dasar kamu gemuk, dasar kamu krempeng, dasar kamu seperti badut, seperti body shaming misalnya. Nah, ini kan untuk membuat manusia sendiri itu berpikiran pembicaraan orang itu bukan kendali kita, tapi kendalinya dia. Nah, dari sini maka manusia tersebut tidak akan bisa berkembang karena tidak ada upaya untuk bertahan diri. Memang ada pikiran dan perasaan yang bisa dikendalikan, tapi dari sini tidak cukup dikarenakan manusia ini mempunyai batas begitu. Dari perspektif agama juga, mungkin filosofi ini banyak juga mengajarkan kepada kesederhanaan begitu. Perlu ditekankan bahwasanya ya benar, cuman ada tahapannya.
manusia, memiliki step by step begitu, proses dalam proses, mempunyai tujuan yang ingin, perlu, dan juga butuh mereka capai, sehingga di setiap momen-momen tertentu maka tidak dijadikan sebuah kebiasaan. Contoh misalnya, orang si A ini, orang si B ini, orang si C ini gak apa-apa diolok-olok, dia kalau diolok-olok dia diam misalnya. Nah, dari sini maka tidak akan bisa berkembang. Untuk itu, bagi mungkin mereka, kalian, dan mungkin yang memang sudah pernah membaca yang juga diterapkan dengan kehidupan sehari-hari tentang pemahaman teori filsafat Stoik ini, lebih berhati-hati dan juga bisa lebih memilah dan memilih mana yang sekiranya cocok dan tidak cocok. Jangan sampai apa yang kalian baca dan juga apa yang mungkin kalian tekuni itu bisa menjerumuskan ke hal yang membuat tidak bisa bangkit begitu. Untuk belajar, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan bye. Orang ini memiliki